Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, pemilihan presiden 2024 masih sekitar 2,5 tahun lagi dari sekarang. Namun semakin banyak nama yang muncul sedari awal. Hal ini sesungguhnya semakin bagus untuk memberikan waktu bagi masyarakat menimbang sekaligus meriset calon-calon itu. Dari ramainya bursa calon yang muncul, partai politik seharusnya menyerap suara rakyat yang tercermin pada hasil survei dan deklarasi-deklarasi dukungan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Jumat 5 November 2021, dengan tema Parpol Menyerap Pilihan Rakyat bersama saya Leonardo Mosir. Dan Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda melalui sambungan telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Masih tetap pakai masker? Masih tetap pakai masker walaupun sudah flat, Ya. tetapi kita masih harus tetap menjaga kewaspadaan. waspada ya. Waspada sedini mungkin terkait juga dengan calon-calon presiden karena memang kalau kita ke jalan-jalan, Bang, ada suasana seperti menjelang Pilpres. Sudah kita lihat juga ada billboard begitu, Bang. Itu betul, ada cukup banyak billboard yang sudah beredar. Oke, sebelum kita bahas itu, Bang Don dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, headline media Indonesia untuk hari ini kelihatannya hasil dari COP 26 ya, Bang ya? Ya. Akhir dari pembangkit listrik batu bara. Wah, ini membahayakan Indonesia nih, Bang Don. Bagaimana, Bang? Ya, di satu sisi mungkin akan mengurangi penggunaan batu bara kita yang kebetulan kita adalah salah satu penghasil yang besar batu bara. Tetapi di sisi lain saya yakin kesepakatan di COP26 ini konkret dan menarik. Konkret dan menarik. Kita memilih mana yang kita harus pilih. Kita tetap mempertahankan pencemaran yang kemudian menimbulkan pemanasan global, atau kita harus menyetop. Dan menarik bahwa mereka kemudian membuat kesepakatan yang konkret, timelinenya 2030-an untuk negara-negara kaya dan 2040-an untuk negara miskin, gitu, negara berkembang. Artinya masih ada tetap waktu dan kita berharap dalam proses itu akan ada teknologi baru yang mungkin bisa mengolah batu bara menjadi energi bersih. Yang lebih bersih ya? Betul. Karena memang kalau tidak kita siapkan betul-betul, bahaya juga, Bang. Betul, ketika batu bara kita tidak terpakai begitu. Padahal itu salah satu penyumbang devisa dan menyerap sekian tenaga kerja. Tetapi ini betul-betul sesuatu yang konkret ya, ini menarik. Maju dari Glasgow ini luar biasa. Betul, karena itu juga pertanyaan orang. Biasanya ada pertemuan-pertemuan, tapi setelah itu apa tidak ada yang tahu dan tidak ada yang ingat. Saya ikuti ketika KTT Bumi di Rio tahun 2013 atau 2012, saya lupa. Tapi juga ya banyak rame-ramenya. Tidak tahu ujungnya apa. Kalau lihat ini lebih konkret. Oke, kita harapkan ini juga benar-benar dijaga dan kita nantikan sama-sama tahapan-tahapan menuju energi bersih. Kita ke berita selanjutnya, kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Ini juga hasil dari perjalanan Presiden Joko Widodo nih, Bang Don. Uni Emirat Arab komitmen 32,7 miliar dolar Amerika. Pertanyaannya begini, Bang. Komitmen realisasi itu dalam sekian tahun sering tidak sama begitu. Komitmennya besar, realisasinya biasanya tidak sebesar itu. Bagaimana nih, Bang? Ya, kita selalu menunggu realisasinya sebetulnya. Tetapi kalau lihat ini sudah ada komitmen, itu kan mencerminkan hubungan Presiden Jokowi dengan Emir di sana ya. Yang kita sudah tahu bahwa itu sudah cukup dekat. Sangat baik sangat baik. Dan komitmen 32,7 miliar ini sebuah komitmen yang besar dan ini sebetulnya sudah lama kita dengar gitu. Betul. Dan saya rasa ini adalah salah satu hasil kerja INA, Indonesia Investment Authority. Jadi ini saya rasa saya pernah bicara atau pernah kita zoom dengan Pak Ketuanya dan menarik bahwa memang kita menawarkan sejumlah proyek di sana. Dan sekarang disebutkan ada 19 perjanjian kerjasama. Ini sebuah perjanjian kerjasama yang besar atau jumlahnya banyak. Tetapi kembali lagi memang seperti kata Leo tadi, bagaimana itu realisasinya. Dan realisasi itu tidak tergantung pada orang punya komitmen di luar. Tapi bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan rumah kita di sini. Birokrasinya, percepatan perizinannya, kebersihan dalam proses birokrasi dan seterusnya. Hal-hal yang kita sudah dengar akhir-akhir ini, tetapi kita juga masih melihat di sana-sini masih banyak soal. Baik, kita dukung sama-sama supaya kemudian
ini bisa membawa juga efek nyata ya bagi bangsa Indonesia, Bang. Betul. Ada berapa ratus ribu mungkin atau bahkan juta orang yang bisa bekerja. Ya, dari ada 460-an triliun rupiah, gede itu lah. Baik, kita tinggalkan ini, kita ke berita selanjutnya. Di bawahnya ada di halaman 2, ini terkait dengan uji kelayakan calon Panglima TNI, Bang Don. Ya. Uji kelayakan calon Panglima TNI digelar besok. Wah, ini hari Sabtu anggota Dewan kita bekerja juga ya, Bang? Bagaimana, Bang Don? Kenapa harus ditanya hari Sabtu? Kan biasanya Sabtu banyak yang libur Ya, begitu. ini karena ketentuan, mungkin karena dikejar-kejar oleh kalender konstitusinya kan. Oke. Karena Panglima harus sudah siap atau sudah ada sebelum misalnya Panglima yang sebelumnya akan pensiun, jadi dia punya waktu persiapan. Memang nama ini nama yang tidak mengejutkan, walaupun begitu banyak spekulasi sebelumnya. Jenderal Andika, selain Jenderal Andika ada KSAL. Sekarang karena katanya giliran, tetapi Presiden kemudian mengirim hanya satu nama. Betul. Dan saya kira DPR juga tidak bisa menolak kan. Juga ingin tahu lebih dalam soal visi dan seperti apa dengan Panglima yang baru gitu. Ya, di dalam berita ini dikatakan hasilnya akan dibawa dalam rapat internal Komisi 1 untuk pemberian persetujuan pada Sabtu besok pukul 13. Yang strategis tertutup, yang lain-lain bisa terbuka. Kalau kita kutip dari Mutia Hafid. Yang strategis tertutup ya. Termasuk kontrak pengadaan senjata mungkin bukan ya. Itu hal yang lain. Baik, kita tinggalkan itu, kita ke editorial Bang Don dan pemirsa. Parpol menyerap pilihan rakyat. Ini sesuatu yang baik sekali, tapi mungkin Bang dalam pelaksanaannya agak perlu kerja sangat keras karena konon katanya money politics, kemudian kepraktisan berpolitik di Indonesia itu yang paling banyak, paling dominan diterima rakyat. Konon katanya lembaran merah dan biru itu yang menentukan rakyat memilih siapa. Ya. Nah, ini bagaimana Bang Don? Nah, makanya menarik ketika kita membuat editorial hari ini, kenapa ini menjadi penting dan kenapa jadi relevan survei-survei soal capres ini, calon presiden. Ini sebuah kesempatan yang baik bagi kita semua, bagi Leo, bagi saya, dan bagi publik untuk melihat lebih dalam, untuk menelusuri rekam jejak, untuk memahami siapa sih calon-calon ini sebetulnya. Tentu akan ada soal-soal blocking politik dan seterusnya. Tetapi mungkin ini kesempatan terbaik, punya waktu yang cukup lama untuk kemudian, tahun 2024 kita nggak bisa beli kucing dalam karung. Kita sudah melihat hasil dari Pilpres sebelumnya. Kita mendapatkan seorang Presiden Jokowi yang menurut berbagai survei sebetulnya hasil kerjanya bagus, gitu kan. Kita ingin juga untuk mendapatkan pemimpin kali berikut kalau bisa lebih bagus, kenapa tidak? Gitu. Dan itu ada kesempatan bagi publik untuk melihat. Tetapi apa yang kita perlukan ke sana, perlu pikiran terbuka, perlu hati terbuka. Kita jangan dikungkung oleh ideologi atau rasionalitas kita gitu, sendiri-sendiri karena kepentingan-kepentingan lalu kemudian tidak jernih melihat gitu. Ini sebuah kesempatan yang baik, kesempatan yang sangat baik sehingga kita atau rakyat bisa lebih jernih ya. Sekarang ini saat yang paling baik untuk melihat secara jernih supaya kita tidak mengulangi lagi cara-cara kita memilih di masa lalu atau bahkan kemudian mengulangi kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu di masa lalu ketika kita sekarang sudah melihat dari berbagai survei ada ini gitu. Dan saya kira rakyat kalau lihat dari survei orang kita lihat ada kemajuan misalnya begini. Tidak selalu mereka elektabilitas itu ditentukan oleh apakah seorang pemimpin parpol atau bukan. Karena kemudian nyatanya yang naik atau yang masuk dalam 5 besar itu bukan para pemimpin parpol. Bang, pertanyaannya begini, memang banyak negara, terutama juga negara-negara demokratis yang lebih maju dari Indonesia mengakui bahwa partisipasi rakyat Indonesia dalam berpolitik itu sangat tinggi. Betul. Masalahnya Bang, seperti yang tadi Bang Don sudah sempat sedikit singgung, di Indonesia itu ada politik kudu. Pokoknya. Kalau pokoknya dalam pikiran saya Bang Don ini salah, maka walaupun Bang Don melakukan sesuatu yang benar, tetap salah. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan politik kudu itu untuk kemudian menghasilkan pemilih-pemilih cerdas? Itu akan kita bahas Bang Don. Misalnya inilah editorial Media News untuk hari ini, Jumat 5 November 2021, Parpol menyerap pilihan rakyat. Parpol menyerap pilihan rakyat.
Pemilihan Presiden 2024 masih sekitar 2,5 tahun lagi. Namun hari-hari ini kian sering kita mendengar dan menonton munculnya nama-nama tokoh yang sepertinya bakal meramaikan bursa calon presiden atau capres di Pilpres tersebut. Tidak cuma semakin sering diperbincangkan, deklarasi dukungan dari para pengagum tokoh-tokoh itu pun telah banyak dilakukan. Bahkan sudah sejak pertengahan tahun ini, baliho-baliho iklan dari sejumlah tokoh mulai banyak bertebaran. Tujuannya tentu mengikat perhatian masyarakat sejak dini. Bila berpatokan dari sejumlah survei terkait dengan elektabilitas bakal calon presiden, nama-nama seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan tidak hanya paling santer disebut, tapi juga hampir selalu mendominasi papan atas bursa. Di bawahnya, yang masih harus berjuang keras untuk merangsek ke atas, sebutlah Ridwan Kamil, Puan Maharani, Sandiaga Uno, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, dan sejumlah nama lain. Semakin banyak nama yang muncul sedari awal, sesungguhnya semakin bagus untuk memberi waktu kepada masyarakat menimbang sekaligus meriset calon-calon tersebut. Publik bisa sejak dini menelusuri rekam jejak atas nama-nama yang beredar. Toh, tidak ada yang salah dengan kemunculan nama-nama itu. Bukankah demokrasi memberikan hak kepada setiap anak bangsa untuk menjadi presiden? Bukankah jabatan presiden bukan monopoli siapa-siapa? Yang ingin kita ingatkan ialah bahwa dinamika dukung-mendukung, sokong-menyokong itu untuk saat ini biarlah berjalan hanya di tataran masyarakat. Silakan saja barisan pendukung melakukan deklarasi, promosi, atau bahkan melambung-lambungkan popularitas sang tokoh sepanjang masih dalam koridor etik dan aturan yang berlaku. Malah bagus buat publik, minimal sebagai tontonan sekaligus masukan awal sebelum mereka menyaring pilihan. Namun, akan menjadi masalah jika tokoh-tokoh yang disebut itu terlalu dini merespons dukungan yang datang atau malah terbawa dalam agenda pencapresan itu. Apalagi kita tahu hampir semua nama yang disebut punya prospek menjadi capres dan menduduki papan atas survei ialah pejabat publik. Punya keinginan atau niat menjadi presiden tidak salah. Tapi bukankah momentumnya saat ini terlalu prematur? Katakanlah sebagian nama itu yang sekarang menduduki jabatan menteri, mereka baru efektif bekerja 2 tahun. Bahkan mungkin kurang. Kalau mereka terlampau genit dan menyiapkan pencapresan sedari sekarang, sangat mungkin kurun 3 tahun ke depan tidak akan optimal digunakan untuk kepentingan publik. Konsentrasi dan komitmen pada kepentingan publik akan dikacaukan pertimbangan-pertimbangan popularitas. Itu yang kita tidak ingin terjadi. Kasihan rakyat yang kepentingannya terlalu dini ditinggalkan demi mengejar kepentingan calon. Aturan pemilu di Indonesia menyebut calon presiden dan wakil presiden diusulkan parpol atau gabungan parpol. Karena itu, jika kita mau tekun dengan alur yang benar dan konstitusional, sejatinya saat ini waktunya bagi partai politik menangkap aspirasi publik dalam hal penentuan calon presiden. Parpol semestinya menyerap suara rakyat yang tercermin pada hasil survei dan deklarasi-deklarasi dukungan. Tak elok jika parpol masih terbelenggu oleh pragmatisme, kekuasaan, dan malah menutup pintu dari calon-calon yang didukung publik yang boleh jadi punya rekam jejak baik dan berintegritas tinggi. Bila publik dan partai memakai perspektif itu, apa yang terjadi hari ini dengan banyaknya nama capres beredar semestinya bisa dimaknai sebagai kapital untuk mewujudkan pilpres aspiratif dan tentunya berkualitas. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda, pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, sebelum kita berdiskusi, kita mau bertanya Bang, kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan anggota Dewan Pembina Perludem. Perludem adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Mbak Titi Anggrayani. Mbak Titi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Don. Ya, Mbak Titi, kalau kita melihat Amerika Serikat yang menjadi kiblat demokrasi, di sana hanya ada 2 partai,
Lalu biasanya kita menjelang Pilpres di sana sudah lihat ada konvensi dan calon-calon presidennya jelas begitu, dan ujungnya memang salah satu dari mereka akan jadi presiden. Kalau itu bisa tidak dilakukan di Indonesia, Mbak? Bisa, catatannya ambang batas pencalonan presidennya dihapuskan. Jadi memang ini anomali sistem presidensial di Indonesia. Kita tidak bisa mempromosikan kader-kader terbaik orisinal milik partai karena partai terbelenggu persyaratan untuk mencalonkan capres-cawapres harus punya kursi 20% di DPR atau suara sah 25% pemilu DPR. Nah di situ apalagi konfigurasi partai kita kan multi partai ya, berbeda dengan Amerika Serikat, ada dua kekuatan besar, Republik dan Demokrat karena sistem pemilunya first past the post gitu ya, satu dapil satu kursi. Kalau kita kan tidak, kita proporsional, maka konsekuensi logisnya multi partai. Nah di situ kita tidak bisa kemudian punya skema konvensi yang betul-betul genuine seperti Amerika. Dia yang menang konvensi, yang dia yang jadi capres, karena kenapa? Kalau partainya misalnya punya kursinya hanya 19,9% di DPR, tetap saja dia harus cari teman koalisi pencalonan yang lain kan, untuk bisa menggenapi agar dia bisa mengusung capres-cawapres. Nah disitulah kemudian jadi belenggu. Makanya kemudian saya menyebut ini adalah anomali sistem presidensial di Indonesia. Kita sistem presidensial, pemilunya langsung, pemilunya serentak dengan pemilu DPR, tapi ada ambang batas pencalonan presiden yang angkanya juga cukup besar begitu. Makanya trennya dari 2009, Bang Leo, itu kita bisa lihat ya, capres kita tuh maksimal 3. Karena pemberlakuan ambang batas yang 20% tadi itu dimulai dari 2009. Nah, sejak 2014 konsisten tuh hanya ada 2 paslon sampai 2019. Di sini yang kemudian harapan kita, kan kita pingin ya sebagai anggota partai misalnya atau sebagai pemilih begitu, melihat partai kita itu melakukan demokratisasi internal, maka dia membuka gitu ya penjaringan kader-kader terbaiknya, silakan daftar. Nanti diperjuangkan tuh di pemilu gitu. Nah sayangnya itu yang agak sulit nih karena tadi ambang batas pencalonan presiden tersebut. Mbak Titi, di tengah kondisi yang tidak ideal untuk sistem presidensial kita seperti yang Mbak Titi katakan, apakah lebih baik memang parpol ya sudah tidak usah memperkenalkan capres yang mungkin akan diusungnya, atau memang akan tetap lebih baik kalau kemudian di tengah kondisi tidak ideal ini sudah mulai mengajukan nama-nama supaya kemudian kita semua pemilih, calon pemilih bisa melihat siapa yang mau kita pilih? Kalau menurut saya tetap harus mengajukan nama-nama agar juga ada public pressure ya. Selama ini kan kita memang seperti hanya menerima menu yang begitu saja disajikan oleh elit. Tetapi kalau narasinya dibangun jauh-jauh hari, setidaknya kita bisa kemudian mulai menjajaki rekam jejak, gagasan, visi misi, apa yang dibawa. Saya yakin meskipun ada ambang batas, partai juga akan berhitung soal peluang keterpilihan capres-capres yang diterima oleh rakyat. Misalnya gini, oke lah dia kondisikan, dia paksakan sedemikian rupa orang yang tidak terlalu diterima oleh publik, pemikirannya juga tidak dipahami oleh masyarakat, dia kan bertaruh terlalu besar. Bisa saja masyarakat kemudian melakukan perlawanan, enggan terlibat atau kemudian apatis begitu. Jadi akan selalu ada pertimbangan, mungkin bukan dominan, tetapi tetap saja ada pertimbangan untuk memperhitungkan capres-capres yang memang diterima dan masyarakat itu bisa istilahnya tuh welcome gitu. Jadi memang saya sih apresiasi ya banyak sekali dukung ini, dukung itu, supaya masyarakat tidak terjebak hanya menerima barang jadi tanpa tahu apa yang mereka bawa, gagasannya apa, visi misinya apa, dan rekam jejaknya bagaimana gitu. Nah sekarang kan diskusinya udah mulai nih gitu. Iya, Mbak Titi terakhir Mbak, optimis tidak Anda melihat rakyat pemilih kita, saya Mbak Titi, akan bisa lebih baik dalam pemilihan 2024 nanti? Atau kita akan mengulangi hal yang sama, politik kudu, tadi saya sudah bilang ke Bang Don, kalau memang saya suka dengan Mbak Titi, maka apapun yang terjadi, salah benar, Mbak Titi harus jadi, kudu jadi. Bagaimana Mbak Titi? Iya, sebenarnya skeptisme itu masih ada ya, apalagi kita masih ada ambang batas tadi. Tapi setidaknya harapan itu masih tersisa karena
2024 itu kan akan ada suksesi kepemimpinan baru karena tidak ada petahana begitu. Nah, ruang itu yang mestinya ditangkap dan kemudian ditampilkan, disajikan oleh partai dengan pilihan-pilihan yang betul-betul memberikan tawaran dan kompetisi yang memberi warna baru di politik kita. Masa sih mau gitu ya penyakit kita pasca 2019 polarisasi disintegratif itu terus sampai gitu ya ke masa depan itu terjadi. Jadi rebutlah peluang ini kontestasi baru, kepemimpinan baru, maka kader-kader terbaik, figur-figur daerah terbaik, kan kita punya banyak nih kepala daerah yang menjanjikan begitu. Itulah yang mestinya disambut oleh partai dan diberikan ruang untuk pencalonan di Pilpres 2024 mendatang. Baik, terima kasih Mbak Titi Anggraeni untuk pencerahan yang sangat jelas bagi kita. Selamat pagi. Dan itulah tadi pemirsa Titi Anggraeni, anggota Dewan Pembina Perludem. Tapi pertanyaannya kembali Bang Don. Tadi Mbak Titi di akhir mengatakan, masa sih rakyat mau mengulangi dalam tanda petik sakit yang sama pasca pemilu 2019? Emang rakyat bisa berubah, Bang? Iya, kenapa kita mengeditorialkannya? Supaya orang mulai berubah sebetulnya. Tadi Mbak Titi melihat bahwa ini masih ada waktu kan, masih cukup panjang supaya kita tidak mengulangi hal yang dulu. Tadi Leo bilang politik kudu, itu kan yang terjadi ketika Pilkada DKI, terjadi ketika Pilpres. Dan saya rasa banyak orang tidak menghendaki keadaan seperti itu terjadi lagi. Jadi sekarang ini saat yang baik, mungkin coba turunkan tone emosionalnya, sehingga orang mungkin dengan begitu orang sudah harus mulai lebih berpikir bagaimana coba lebih independen sedikit. Jangan ya kudu gitu aja. Gitu. Lebih rasional lebih independen, karena kemudian kalau dia lebih independen, ya jangan overdosis gitu. Jangan overdosis bahasanya. Buka hati, open heart. Kemudian buka pikiran, open mind, untuk kemudian melihat dengan jernih calon-calon yang ada. Toh kita memilih juga untuk kita sendiri, gitu. Untuk kebaikan kita, untuk kebaikan bersama. Jangan-jangan kalau kita mengambil sikap seperti ini, pada akhirnya kita tidak akan berpikir, nggak seperti kata Deng Xiaoping, tidak penting kucing itu hitam atau putih, yang penting bisa nangkap tikus. Tidak penting siapa gitu, yang penting bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Gitu. Menarik Leo, ketika ada hubungan dengan topik ini, saya kemarin nonton di TED Talk ya. Itu ada Julian Gallet. Jadi itu sebetulnya itu sebuah show 5 tahun lalu. Why you think you are right, even if you are wrong. Jadi orang selalu merasa benar, padahal sejatinya dia itu salah. Nah, ini ada 2 sesat pikir yang dia sebut sebagai, pertama karena confirmation bias, yang kedua karena motivated reasoning. Jadi sebetulnya nanti mungkin bisa kita jelaskan lebih jauh supaya kemudian penonton kita bisa dapatkan gambaran. Intinya adalah memang orang harus mulai rasionalitas pemilih itu harus mulai naik kelas untuk melihat seperti ini, dan jangan berdasarkan persepsi yang tidak jelas dan berdasarkan keyakinan tidak jelas, apapun argumentasi lawan seolah itu salah, dan kita selalu berusaha mencari 1000 alasan untuk membenarkan apa alasan kita, padahal itu tidak benar gitu. Itu Leo. Bang, pertanyaannya adalah begini, tadi kan Mbak Titi jelaskan bahwa sistem presidensial kita kalau menurut Mbak Titi itu ya sangat tidak ideal. Parpol harus punya 20% kursi di DPR atau 25% suara nasional di pemilihan legislatif baru bisa mengajukan calon presiden. Dan kalau itu tidak terjadi maka dia harus berteman dengan partai lain, berkoalisi. Pertanyaannya Bang, kalau kemudian ternyata yang diajukannya itu bukan seperti yang disukai rakyat. Karena kan kita memilih itu kan berharap parpol menyalurkan itu. Nah ini kan sesuatu yang susah sekali untuk baik untuk parpol maupun untuk kita. Tapi kita harus jeda dahulu Bang Don, dan tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, bagaimana parpol bisa melepaskan diri dari kondisi yang membuat dia mungkin mengajukan calon yang tidak disukai rakyat? Ya, itu menurut saya menjadi keharusan di saat-saat seperti ini. Mumpung masih lama Leo, jadi tidak usah overdosis untuk fanatik pada kader sendiri kalau memang tidak tersedia ada sesuatu yang bagus dan bisa diterima oleh rakyat. Kembali lagi, personal atau secara pribadi kita semua harus open mind, open heart, bersifat independen, jangan terlalu emosional dan overdosis untuk kemudian fanatik dengan calon yang kita punya. Toh ini untuk kebaikan rakyat, sama juga dengan parpol. Toh kalau lihat hasil seperti sekarang ya, tokoh-tokoh parpol itu masih ada
tidak sebaik misalnya tokoh yang bahkan walau anggota partai tapi elektabilitasnya bagus gitu, tapi bukan pimpinan di partai gitu. Menurut saya ini adalah juga alternatif yang bisa dipikirkan. Toh masih ada waktu. Tapi memang bisa saja akan muncul tokoh-tokoh baru dari parpol yang mungkin selama ini tersembunyi, lalu kemudian tiba-tiba jadi kuda hitam dan akan bagus. Itu nggak apa-apa. Toh kita membawa itu ke publik, lalu kemudian publik yang akan menentukan pilihannya. Gitu. Baik, jadi yang tidak boleh politik kudu itu bukan hanya rakyat, tapi bukan hanya juga rakyat. ya. Persis seperti itu, Leo. Baik, kita mau coba dengarkan Bang Don pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Don Bosco. Selamat pagi Pak Ondo, silakan Pak. Iya, rakyat itu memilih bukan untuk membesarkan partai, tapi rakyat memilih untuk membesarkan Indonesia. Bila parpol tidak menyerap pilihan rakyat, siap-siap turun ranking. Jangan memaksakan kehendak. Parpol jangan mengultimatum atau mengancam-ancam kader yang kebetulan mendapat dukungan rakyat dan atau masuk dalam survei. Rakyat nanti jadi antipati sama partai itu. Benar, capres atau cawapres itu lewat partai. Tapi bila partai tidak menyerap pilihan rakyat, ada resikonya. Partai tersebut akan ditinggalkan rakyat, jumlah pemilih pasti berkurang alias golputnya jadi besar karena tidak mau memilih karena nggak ada pilihannya. Muncul tuntutan calon independen atau muncul tuntutan hapus ambang batas atau muncul tuntutan semua partai harus membuat konvensi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Di belakang Pak Ondo ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Sukarwan, silakan Pak. Wah, saya sangat setuju sekali dengan penelpon pertama dari Bekasi itu. Cuma saya mau nambahin sedikit saja. Walaupun Pilpres itu masih jauh, deklarasi calon sudah banyak, itu kita sikapi baik saja, positif. Jadi nanti kan masyarakat tahu persis siapa yang cocok di hati mereka masing-masing. Dan pokoknya sekarang tuh walaupun partai itu besar, tidak bisa partai itu sombong sendiri, tidak koalisi dengan partai lain. Jadi yang benar-benar demokrasi itu kan kekuasaan di tangan rakyat. Jadi siapapun yang didukung rakyat, ya itu nanti yang jadilah. Pokoknya demokrasi kan kekuasaan di tangan rakyat. Jadi yang jadi itu yang banyak dukungan dari rakyat. Udah itu aja lah pokoknya. Baik. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Adi di Surakarta, Jawa Tengah juga. Pak Adi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak. Terima kasih. Tadi ya beberapa sudah disampaikan oleh penelpon pertama dan kedua. Memang ini terlalu dini dan terlalu prematur ya kalau membahas seperti ini. Tapi karena sudah ada di berita di mana-mana, jadi masyarakat jadi ikut gerah juga gitu ya Pak ya gitu. Jadi seperti tadi Bu Anggraini tadi juga, ambang batas 20%, 25% ini sebenarnya jadi belenggu Pak dari dulu Pak. Jadi belenggu bagi orang-orang yang lebih pantas dan berkualitas untuk menjabat posisi tertentu hanya gara-gara dia kena ambang batas ini gitu loh. Yang kedua, partai juga. Partai ini apa sih? Partai ini kan cuman mewakili kelompok aja. Yang utama itu kan kepentingan rakyat ini. Jadi ambang batasnya jangan sampai membuat justru nanti calon-calon yang tidak kompeten, calon-calon yang tidak berkualitas, malah dia dapat dukungan, dia jadi menduduki posisi-posisi penting. Padahal maaf, dia kualitasnya nggak ada sama sekali. Ibarat cuma jadi patung aja di situ. Jangan sampai seperti itu. Masyarakat sudah pandai. Ini tolonglah ambang batas ini dibuang aja untuk apa? Mengsemangat kemakmuran rakyat. Kalau perlu biarin aja tuh presiden independen, nggak apa-apa. Kalau memang dia pandai, rakyat yang menentukan kok nanti di pemilu. Itu Pak, terima kasih. Mohon maaf ya Pak ya ada kekurangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi di Surakarta. Selamat pagi. Di belakang Pak Adi ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Don, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi, silakan Pak. Di dunia modern dengan demokrasi yang jauh lebih baik daripada otoritarianisme, peranan partai politik itu sangat penting. Tidak mungkin ada demokrasi tanpa partai politik. Tetapi yang kita lakukan sekarang ini sungguh luar biasa demokrasinya. Multi partai sehingga rakyat itu dibuat bingung. Partai politiknya juga bingung karena dia harus lolos threshold. Sehingga dia menggunakan cara apapun untuk dapat threshold.
Baik. Maka disinilah rusak. Ya. Sebaiknya partai politik itu jumlahnya sedikit. Oke. Kalau di Amerika 2, kalau di Indonesia boleh paling banyak 3 atau 4. Baik. Caranya threshold-nya dinaikkan ke parliamentary threshold-nya. Oke. Minimal 10% misalnya. Satu. Yang kedua, partai politik harus melakukan pendidikan politik untuk rakyat. Sehingga rakyat itu punya kesadaran untuk menjalankan hak dan kewajiban. Nah kalau sekarang dengan cara seperti ini, rakyat itu kan seperti kebun binatang, Pak. Oke, kalau lagi perlu dikasih makan untuk ikut milih, itu pemilu. Tapi kalau sudah tidak perlu dijual aja, dipotong-potong itu. Jadi peran parpol harus mendidik rakyat. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Edward di Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak. Jadi fenomena pencalonan presiden, ya silakan siapa yang mau mencalon silakan. Tapi kan sudah ada aturan yang jelas. Sudah itu di era digital, rakyat itu sudah cerdas, nggak bisa dibohong-bohongi. Lah sekarang kita berharap kita menghilangkan politik identitas gitu loh. Kita ini sadar betul bahwa kita ini beraneka ragam dalam segala hal. Suku, bangsa, agama, semua kita berbeda. Tetapi kan kita kepingin Indonesia ini maju. Kita kepingin bangsa ini meningkat kualitasnya. Bukan kita menginginkan tetap stagnan. Nah kita pilihlah pemimpin-pemimpin yang betul-betul punya integritas. Nah ini tugasnya partai politik karena memang demokrasi harus melalui partai politik, itu aturannya. Menyaring calon-calon, jangan memaksakan seperti yang katanya Bung Leonan tadi, pokoke atau kudu, ya jangan dong. Kita lihatlah siapa nih yang pantas dicalonkan. Sudah itu ya, janganlah kita carilah generasi muda, jangan lagi L4 lu lagi, bingung kita, pokoke gitu kan ya. Nah ya kita carilah, ya mudah-mudahan bangsa ini menemukan pemimpin yang baik. Baik, terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak. Jangan lu lagi kata Pak Edward. Bagaimana nih Bang Don? Para pemirsa kita dengan jeli nih melihat kalau begini, saya jadi optimis Bang bahwa pilihannya bisa lebih bagus lagi di 2024. Bagaimana? Mudah-mudahan begitu Leo. Saya tertarik dengan pernyataan Pak Ondo. Rakyat itu tidak memilih untuk besarkan partai. Tapi untuk besarkan Indonesia itu sangat menarik. Tapi kan kita sekarang berhadapan dengan bahwa kita multi partai itu kan faktanya. Kedua ada ambang batas, itu juga presiden threshold, itu juga fakta karena itu sudah undang-undang ya. Dalam situasi seperti ini kan pilihan dalam ruang seperti ini masih bisa dong kita memilih yang terbaik. Betul. Kan gitu. Partai bisa memilih yang terbaik, rakyat bisa memilih yang terbaik. Kalau partai ngotot dengan pilihannya walaupun rakyat tidak memilih kan rakyat akan menghukumnya bukan? Tetapi kalau itu searah dengan pilihan partai itu akan justru ya itulah partai yang mungkin bisa dikategorikan sebagai orang yang bisa atau partai yang bisa menyerap aspirasi rakyat. Memang kita kembali lagi Leo, kita jangan sampai mengulangi kegaduhan politik kita karena tadi itu ada politik confirmation bias atau gejala psikologis. Jadi kita kehilangan akal sehat yang adil dan proporsional dalam menyikapi segala hal. Sekali lagi catatannya kehilangan akal sehat yang adil dan proporsional. Karena itu kemudian orang kudu harus punya saya gitu. Dan harus lebih adil dikit lah kita gitu. Lalu kemudian ada juga sesat pikir yang disebut secara psikologi disebut motivated reasoning. Sebuah penalaran yang sangat logis, padahal semua itu hanyalah upaya mencari pembenaran atas suatu ide yang diyakini sebelumnya. Tujuannya jadi bukan mencari kebenaran secara jernih dari pihak manapun kebenaran itu. Apapun pendapat orang lain dianggap musuh akan nampak salah di pikiran rasionalnya. Orang akan bisa mencari 1000 bukti yang membenarkan sikap itu. Bahkan hal-hal yang bersifat netral pun sudah dianggap mendukung gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang terjadi ketika kita lihat di masa lalu gitu. Dan kita mau ketika kita bicara di editorial kali ini, kita ingin hal-hal seperti itu sudah harus bisa dikurangi. Yuk punya waktu untuk membuat lebih rasional, lebih adil, lebih proporsional, lebih hati terbuka, tidak perlu emosional sekali, tidak perlu overdosis dan seterusnya. Sehingga pemimpin yang dilahirkan pada 2024 adalah pemimpin yang terbaik untuk kita semua. Peran parpol untuk mengedukasi pemilih akan kita bahas di bagian berikut Bang Don, dan bisa tetap bersama kami editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, parpol harus bisa mendidik para pemilih, mendidik kita untuk kemudian secara yang tadi Bang Don katakan jernih, independen, tidak overdosis memilih calon-calonnya. Tapi pertanyaannya, apakah itu akan menguntungkan parpol? Karena itu kan efeknya jangka panjang. Lalu di sisi lain kita lihat juga parpol harus mengeluarkan biaya untuk itu. Bagaimana Bang? Iya Leo, tentu pertanyaan berikutnya adalah perlu yang diuntungkan itu parpol atau rakyat kan? Kan parpol kan selalu membawa retorika untuk kepentingan rakyat. Betul. Kalau benar retorikanya seperti itu dan faktanya seperti itu, maka kewajiban parpol adalah membantu rakyat untuk bisa merekrut pemimpin yang bagus, yang terbaik, pemimpin yang terbaik gitu. Karena parpol itu ya udah kalau garbage in bisa garbage out gitu. Kalau misalnya parpolnya salah gitu. Dan ingat Leo, Pilpres itu kan memilih figur kan, bukan memilih partai. Seperti kata Pak Ondo tadi, orang mau besarkan Indonesia bukan besarkan partai gitu. Betul. Dan saya rasa partai-partai juga sudah sadar tentang yang begini. Partai itu betul-betul sangat struggling dan challenging saat-saat seperti ini. Mereka berusaha tentu untuk menaikkan kader. Tapi kalau itu tidak bisa diterima oleh publik, tentu mereka juga harus terbuka pikirannya untuk mencari alternatif lain. Kalau kita lihat kan hasil survei ya, ini tidak menggambarkan situasi 2 tahun atau yang akan datang ya. Sangat mudah berubah. Sangat mudah berubah. Tapi kan kalau kita lihat, yang masuk 5 besar itu kan satu-satunya pemimpin parpol yang masuk kan Pak Prabowo. Itu pun dalam survei terakhir itu sudah memperlihatkan elektabilitas yang menurun. Bahkan Ganjar Pranowo yang naik. Kemudian padahal ada bukan Pak Anies, parpol ya? Bukan. Ada Pak Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil, dan kalau kita lihat Pak Erlangga masih stuck misalnya gitu. Jadi kalau kita lihat seperti itu, ya sebetulnya ini sinyal ya. Dan kita tidak menggurui parpol itu sudah pintar gitu. Situasi seperti ini sudah diketahui dan sudah dipahami semuanya. Cuman kan kita hanya perlu untuk memperlihatkan bahwa ada hati dari parpol, ada hati yang harus sehati juga dengan rakyat yang memilih gitu. Kira-kira gitu Leo. Bang, kalau bicara realita politik, partai harus punya 20% kursi di DPR atau bisa memenangkan 25% suara sah dari pileg. Itu kan kita mungkin tidak bisa lihat dari sekarang, Bang. Itu hanya menjelang 2024. Betul. Dan sampai sekarang kan kita belum mengetahui pasti partai mana harus sudah berkoalisi dengan mana. Dan mengusung siapa. Bukankah kemudian kita jadi sia-sia Bang kalau kita kemudian dari sekarang sudah melihat nama-nama itu padahal mereka belum tentu nanti bisa dicalonkan sebagai calon presiden? Tidak sia-sia juga Leo. PDIP itu sudah memperlihatkan pada tahun 2014 menunjuk Pak Jokowi sebagai calon presiden. Dia bukan pemimpin partai. Dia bahkan dianggap sebagai petugas partai. Kan kira-kira begitu. Saya rasa kecenderungan itu juga akan bisa terjadi pada tahun 2024. Kalau orang melihat, ya kita belum tahu persis ya, sungguh kita mungkin tidak bermaksud untuk mendahului. Politik itu kan pada saat-saat terakhir kan bisa berubah. Betul. Lalu kemudian akan ada partai menengah seperti Nasdem, kemudian PKB dan seterusnya, yang juga mungkin bisa mengusulkan calon-calon yang sekarang sudah beredar, atau bahkan kuda hitam yang mungkin lebih baik dari calon yang beredar sekarang. Sekali lagi itu soal inline aja, suara hati partai dan suara hati rakyat, pilihan partai dan pilihan rakyat. Tentu tidak bisa kita bicara soal untung atau rugi gitu. Tapi yang paling penting kan bahwa ini untuk kebaikan umum, untuk bonum commune, ya ada sacrifice-nya. Nah kalau misalnya kadernya, ya kader harus tahan diri lah kalau memang tidak pantas gitu kan. Saya ingat pada awal-awal pemilihan langsung kita, banyak sekali kan ketua partai yang mencalonkan diri jadi presiden. Capres, dan tidak jadi apa-apa. Gitu. Bahkan Pak SBY yang kemudian dari partai kecil, kemudian yang terpilih gitu kira-kira. Karena orang memilih figur gitu. Kalau begitu Bang, apakah kemudian parpol perlu atau tidak mengadakan semacam penyaringan, konvensi dari sekarang sampai 2024 atau nanti ya sudah kita lihat saja ketika benar-benar batas waktu pencalonan disitulah baru kita bisa menyatakan dukungan kita kepada calon presiden yang diusung oleh partai mana? Bagusnya sih konvensi ya, tetapi kan kita terikat oleh presidential threshold. Kalau konvensi dilakukan
tapi kemudian tidak memenuhi presidensial threshold, apakah itu akan ada gunanya? Itu dia. Tentu untuk proses pendidikan politik ini akan sangat bagus. Tetapi bagus juga kalau ada 3 atau 4 partai yang kemudian melakukan itu secara bersama-sama, yang kemudian juga akan mengendorse itu pada tahun 2024. Saya kira ini sebuah early campaign yang juga bagus untuk partai-partai, khususnya untuk partai menengah. Kan baru satu aja yang partai yang punya golden ticket kan, cuman PDIP kan, yang lain-lain itu masih harus bergabung begitu. Betul. Kalau bisa lebih awal itu akan bagus, tapi sehingga nanti konvensi itu tidak sia-sia juga begitu seperti persis konvensi Partai Demokrat pada tahun 2014, menanglah kemudian orang seperti Dahlan Iskan, tapi tidak menjadi apa-apa karena dia tidak memenuhi presidensial threshold. Baik. Gitu Leo. Baik, kita harapkan apa yang kita sampaikan ini juga menjadi pertimbangan bagi terutama para petinggi parpol ya Bang. Dan penonton kita Leo. Dan pemirsa kita untuk kemudian lebih rasional lagi menjelang Pilpres berikut. Bang Don Bosco Salamun, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Pemirsa, partai politik seharusnya menyerap suara rakyat yang tercermin pada hasil survei dan deklarasi-deklarasi dukungan. Tidak elok kalau partai politik masih terbelenggu oleh pragmatisme kekuasaan dan malah menutup pintu dari calon-calon yang didukung publik yang boleh jadi punya rekam jejak baik dan berintegritas tinggi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan, dan kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa.